Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Keuangan dan Akunting dalam Penyusunan Anggaran. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah penganggaran, Ibu Dr. Cici Widowati SP MSM, dan tak lupa kepada teman-teman manajemen A1 yang kami hormati dan kami sayangi. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Satu ada Muhammad Ihsan Ramadan, yang kedua ada Mbak Nindita Eva Arniati, yang ketiga ada Atina Rahmawati, yang keempat ada Fadilah Nurpiasi, yang kelima ada Gilang Dapa Firdaus, yang keenam ada Nandira Putri Lestari, yang ketujuh ada Naufal Fikri Hidayat, dan yang terakhir ada Rapa Desta Mayo Pathan Laksana. Baik, saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu saya sendiri. Definisi anggaran. Menurut M. Naprin, anggaran adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan mendatang. Anggaran mencerminkan perencanaan yang terstruktur untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada lagi fungsi anggaran dalam perusahaan. Fungsi utama anggaran dalam perusahaan meliputi: 1. Alat perencanaan kegiatan operasional dan keuangan. Kedua, alat koordinasi antar bagian agar terjadi sinergi. Yang ketiga, ada alat pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, ada alat evaluasi dan penilaian kerja. Yang kelima, ada alat pengalokasian sumber daya secara efisiensi. Yang terakhir ada sarana komunikasi internal antar manajer dan departemen. Ada juga peran analisis keuangan dan akunting dalam penyusunan anggaran. Analisis keuangan berperan dalam mengidentifikasi posisi dan kinerja keuangan historis sebagai dasar ramalan. Sementara itu, akuntansi menyediakan data historis dan sistematis pencatatan yang akurat untuk menyusun rencana yang rasional dan terukur. Kombinasi keduanya menghasilkan anggaran yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada juga tujuan penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran memiliki beberapa tujuan, antara lain: 1. Memberikan arah pedoman kerja untuk seluruh unit organisasi. Kedua, ada menjadi alat penilaian efisiensi dan efektivitas kerja. Yang ketiga, ada menyediakan informasi untuk koordinasi antar bagian. Yang keempat, menjadi dasar dalam sistem pengawasan manajemen. Yang kelima, ada memotivasi pegawai dengan penetapan target yang jelas. Dan yang keenam, ada memberikan dasar untuk alokasi sumber daya. Ada juga manfaat anggaran bagi manajemen dan organisasi. Manfaat anggaran antara lain: 1. Membantu manajemen menetapkan target secara kuantitatif. Yang kedua, ada menjadi dasar pengukuran kinerja. Yang ketiga, mengidentifikasi penyimpangan antara rencana dan realisasi, membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Yang kelima, ada meminimalkan risiko keuangan melalui perencanaan yang matang. Lanjut, pengertian analisis keuangan. Analisis keuangan adalah proses penelahan laporan keuangan yang bertujuan untuk memahami kondisi keuangan perusahaan. Ini melibatkan penilaian atas likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi operasi. Dalam konteks penyusunan anggaran, analisis keuangan membantu manajer untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan finansial sebagai dasar penyusunan rencana keuangan ke depan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya adalah tujuan analisis keuangan dalam anggaran. Yaitu analisis keuangan bertujuan untuk: yang pertama itu memberikan dasar kuantitatif dalam merencanakan anggaran. Yang kedua itu memprediksi tren keuangan yang akan datang. Yang ketiga menentukan kebutuhan pendanaan dan pembiayaan. Yang keempat mengidentifikasi efisien penggunaan aset. Yang kelima membantu penetapan batas atau atas biaya dan pendapatan. Selanjutnya teknik analisis keuangan yang digunakan. Beberapa teknik yang digunakan: yang pertama itu analisis tren, mengamati pengembangan keuangan dari tahun ke tahun untuk melihat kecenderungan peningkatan atau penurunan. Yang kedua itu analisis rasio, mengukur kinerja keuangan melalui rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Yang ketiga, analisis regresi, menggunakan pendekatan statistik untuk memprediksi variabel tertentu, misal pendapatan berdasarkan data historis. Yang keempat, analisis vertikal dan horizontal untuk membandingkan elemen-elemen laporan keuangan antar periode. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan sebagai dasar penyusunan anggaran. Itu laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas memberikan data historis dan posisi keuangan terkini. Ini menjadi dasar untuk
itu ada 4 poin. Yang pertama itu membuat proyeksi keuangan masa depan. Yang kedua itu menentukan kebutuhan kas dan investasi. Yang ketiga mengukur beban biaya operasional dan realistis. Yang keempat itu menyesuaikan anggaran dengan posisi keuangan aktual. Selanjutnya ada peramalan, penjualan, dan pengaruhnya terhadap anggaran. Penjualan adalah komponen utama dalam anggaran. Peramalan yang akurat sangat menentukan kualitas seluruh anggaran lainnya. Teknik peramalan dapat mencakup yaitu pertama itu metode kualitatif, yaitu tren historis, regresi rata-rata bergerak. Kedua itu metode kualitatif, survei pelanggan, opini pakar, penggunaan peramalan penjualan terlihat pada anggaran produksi, pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan bahkan anggaran kas. Selanjutnya ada analisis biaya dan pengeluaran dalam anggaran. Biaya diklarifikasikan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Dan penyusunan anggaran itu ada dua. Yang pertama itu biaya tetap, seperti gaji manajemen dan depresiasi hitungan berdasarkan kapasitas penuh. Yang kedua itu biaya variabel cost, seperti bahan baku dan upah langsung dihitung berdasarkan volume produksi. Tujuan analisis ini adalah untuk mengontrol pengeluaran dan meningkatkan efisien biaya. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan untuk evaluasi anggaran. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan dan menilai kelayakan target anggaran. Rasio yang digunakan antara lain yaitu rasio profitabilitas, margin laba bersih, ROI atau ROE, rasio likuiditas, current ratio, quick ration, rasio aktivitas perusahaan persediaan piutang, rasio solvabilitas, debt quality, internship, convert. Analisis ini membantu manajemen dalam membantu keputusan anggaran yang tepat. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga. Baik, selanjutnya ada fungsi akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan bagian dari sistem akuntansi manajemen yang berfungsi untuk mencatat, mengklarifikasi, dan melaporkan aktivitas yang berkaitan dengan anggaran. Fungsi utamanya adalah mencatat data anggaran dan realisasi, menyediakan informasi yang diperlukan untuk evaluasi kerja, menyusun laporan selisih anggaran dan realisasi, dan membantu proses pengendalian internal. Standar akuntansi keuangan dan pengaruhnya pada penyusunan anggaran. Standar akuntansi keuangan atau SAK memberikan pedoman dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam konteks penyusunan anggaran, SAK menjamin konsistensi data historis yang digunakan dalam anggaran, menyediakan acuan pengakuan pendapatan dan biaya, dan menjamin keandalan laporan keuangan proforma. Selanjutnya ada pencatatan dan pelaporan anggaran. Pencatatan anggaran dilakukan sejak penyusunan hingga pelaporan realisasi. Proses ini mencakup penetapan kode akun anggaran, pencatatan data anggaran ke dalam sistem akuntansi, pelaporan berkala anggaran versus realisasi, penyusunan laporan kinerja berbasis anggaran untuk manajer. Anggaran sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja. Anggaran tidak hanya sebagai perencana keuangan, tetapi juga sebagai alat ukur dan kontrol terhadap pelaksanaan operasional melalui perbandingan realisasi dan anggaran. Dapat diketahui efisiensi dan efektivitas setiap departemen. Tindakan korektif dapat diambil jika terjadi penyimpangan. Pencapaian kinerja individu dan tim dapat dievaluasi secara objektif. Penggunaan anggaran sebagai standar akuntansi. Dalam akuntansi biaya, anggaran berfungsi sebagai standar untuk menentukan biaya standar produksi, mengidentifikasi penyimpangan biaya aktual, menilai efisiensi penggunaan bahan baku dan tenaga kerja, dan meningkatkan akurasi perhitungan harga pokok produk. Sistem akuntansi biaya dan hubungannya dengan anggaran. Sistem akuntansi biaya berfungsi mencatat biaya produksi dan biaya operasional lainnya secara rinci. Hubungannya dengan anggaran memberikan data historis biaya untuk perencanaan anggaran berikutnya, menyediakan informasi biaya standar dan aktual untuk analisis selisih, mendukung pengambilan keputusan penghematan biaya. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh materi selanjutnya. Baik,
di sini ada contoh implementasi akuntansi dalam penyusunan anggaran. Contoh, dalam penyusunan anggaran overhead pabrik, data biaya dari laporan akuntansi biaya tahun sebelumnya dianalisis untuk memperkirakan kebutuhan listrik, air, pemeliharaan mesin, dan depresiasi. Angka-angka ini dimasukkan ke dalam anggaran tahun depan dan dijadikan acuan untuk pengendalian biaya produksi. Lalu ada komponen anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan rencana terperinci atas aktivitas operasional utama perusahaan selama periode tertentu. Komponennya meliputi yang pertama anggaran penjualan, yaitu proyeksi jumlah dan nilai penjualan. Lalu ada anggaran produksi, yaitu jumlah unit yang harus diproduksi. Lalu ada anggaran bahan baku, yaitu kebutuhan bahan mentah. Selanjutnya anggaran tenaga kerja langsung, yaitu jam kerja dan upah. Lalu anggaran overhead pabrik, yaitu biaya tidak langsung produksi. Selanjutnya anggaran biaya administrasi dan umum, dan anggaran pemasaran dan distribusi. Setiap komponen saling berkaitan dan harus disusun secara logis dan konsisten. Selanjutnya anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah dasar dari semua anggaran lainnya, disusun berdasarkan data historis penjualan, analisis tren dan musiman, rencana pemasaran, kemampuan produksi dan kapasitas distribusi. Anggaran ini mencakup volume unit yang akan dijual, harga jual per unit, dan total pendapatan penjualan. Contoh, unit yang dijual 10.000 unit dikali harga per unit yaitu 50.000 sama dengan 500 juta rupiah. Selanjutnya ada anggaran produksi. Anggaran produksi disusun berdasarkan jumlah unit yang diperkirakan akan dijual dan persediaan awal dan akhir yang diinginkan. Rumus dasarnya yaitu produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal anggaran. Ini digunakan untuk menyusun anggaran bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Lalu selanjutnya ada anggaran biaya bahan baku. Merupakan estimasi biaya pembelian bahan mentah berdasarkan jumlah bahan baku per unit produk dan harga beli per unit bahan baku. Persediaan awal dan bahan akhir bahan baku. Contoh, kebutuhan bahan sama dengan produksi dikali kebutuhan bahan per unit total biaya bahan baku sama dengan jumlah bahan dikali harga per unit. Lalu ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini mencakup perhitungan jam kerja langsung per unit produk dan tarif upah jam kerja. Tarif upah per jam. Total jam kerja sama dengan produksi dikali jam kerja per unit, sedangkan total biaya tenaga kerja langsung sama dengan total jam kerja dikali tarif upah anggaran. Ini penting untuk mengontrol biaya SDM secara efisien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kelima. Baik, selanjutnya ada anggaran overhead pabrik. Anggaran overhead pabrik terdiri dari yang pertama biaya tetap, yaitu ada depresiasi, gaji supervisor, dan juga sewa. Lalu ada biaya variabel yang meliputi listrik, air, bahan penolong. Biaya ini dihitung berdasarkan volume produksi dan kapasitas mesin. Pemisahan biaya tetap dan variabel penting dalam penentuan biaya per unit dan analisis break-even. Selanjutnya ada penyusunan anggaran biaya operasional lainnya, termasuk biaya administrasi dan umum, yaitu gaji staf kantor, ATK, dan juga listrik. Lalu yang kedua ada biaya pemasaran, meliputi iklan, promosi, dan juga biaya transportasi. Lalu ada biaya distribusi yang meliputi gudang dan pengiriman. Setiap biaya dihitung berdasarkan aktivitas dan rencana tahunan tiap bagian. Anggaran ini mendukung keseluruhan biaya dan produksi yang diperlukan agar operasional berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada anggaran kas. Anggaran kas menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Penerimaan dari penjualan tunai, piutang yang ditagih. Pengeluaran itu pembelian, pembayaran gaji, biaya operasional, cicilan utang. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan, menghindari kekurangan kas, dan merencanakan investasi jangka pendek. Selanjutnya ada anggaran modal, merupakan rencana pembelanjaan investasi jangka panjang seperti pembelian mesin, bangunan, kendaraan operasional. Anggaran ini mempertimbangkan umur ekonomis aset, pengembalian investasi atau ROI, sumber pembiayaan yaitu termasuk internal atau eksternal. Anggaran modal bersifat strategis dan perlu disesuaikan dengan rencana ekspansi perusahaan. Selanjutnya ada anggaran laba rugi proforma. Laporan laba rugi proforma menyajikan estimasi pendapatan, harga penjualan atau HPP, laba kotor, beban operasional, laba usaha, dan laba bersih. Disusun berdasarkan semua anggaran operasional. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi potensi keuntungan sebelum periode dimulai.
Selanjutnya ada ramalan neraca. Ramalan neraca atau proforma balance sheet menyajikan estimasi posisi keuangan seperti yang pertama, aset itu meliputi kas, piutang, persediaan, dan juga aset tetap. Lalu ada kewajiban yaitu meliputi utang jangka pendek dan juga jangka panjang. Lalu ada ekuiditas yaitu modal pemilik dan juga likuiditas. Disusun berdasarkan prediksi kas, investasi, dan kegiatan operasional untuk mengetahui struktur keuangan yang masa mendatang. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Oke, baik. Terima kasih. Yang selanjutnya ada pengendalian arus kas melalui anggaran. Anggaran kas memungkinkan perusahaan yang pertama menyusun jadwal pembayaran dan penerimaan, yang kedua menjaga saldo kas minimum, yang ketiga menghindari penumpukan dana tak produktif, yang keempat mengatur kebutuhan pembiayaan jangka pendek melalui kontrol ketat. Perusahaan dapat menghindari kekurangan dana dan krisis likuiditas. Yang selanjutnya analisis kebutuhan pendanaan dan investasi. Setelah penyusunan seluruh anggaran dilakukan analisis. Yang pertama, apakah tersedia dana internal mencukupi? Yang kedua, apakah perlu tambahan modal atau pinjaman? Yang ketiga, apakah investasi yang direncanakan memberikan ROI yang layak? Analisis ini membantu manajemen menentukan strategi pendanaan. Yang selanjutnya, evaluasi dan revisi anggaran keuangan. Anggaran bersifat dinamis dan dapat direvisi jika yang pertama, terdapat perubahan signifikan dalam asumsi dasar, yang kedua, terdapat kebijakan baru atau perubahan strategi, yang ketiga, realisasi sangat berbeda dari rencana awal. Evaluasi berkala penting agar anggaran tetap relevan dan menjadi alat bantu keputusan yang efektif. Yang selanjutnya, strategi penyusunan anggaran yang efisien. Beberapa strategi untuk menyusun anggaran yang efisien antara lain, yang pertama, menyelaraskan anggaran dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, menggunakan pendekatan partisipatif, bottom up dan top down. Yang ketiga, menerapkan teknologi budgeting software untuk efisien proses. Yang keempat, lakukan revisi berkala berdasarkan dinamika pasar dan operasional. Strategi ini membantu menciptakan anggaran yang realistis dan adaptif. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Sebelum menyusun anggaran, perlu memahami faktor-faktor utama yang mempengaruhinya, seperti faktor internal, kapasitas produksi, sumber daya manusia, efisien biaya. Yang kedua, faktor internal, eksternal, kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, harga pasar, bahan baku. Yang ketiga, data historis, tren pendapatan, pengeluaran, dan profitabilitas. Yang keempat, target dan kebijakan perusahaan, ekspansi, diversifikasi, produk, efisien operasional. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, anggaran yang disusun menjadi lebih realistis dan terukur. Yang selanjutnya, fungsi pengendalian dalam anggaran. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen karena yang pertama, menyediakan standar kinerja, yang kedua, menjadi acuan evaluasi hasil aktual, yang ketiga, membantu manajemen mendeteksi penyimpangan, yang keempat, memberikan sinyal untuk tindakan korektif. Pengendalian dilakukan dengan membandingkan anggaran, PS realisasi, dan menganalisis penyebab selisih. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi ke-7 sebagai materi ke-7. Selanjutnya ada analisis selisih atau variance analysis. Variance analysis adalah alat penting untuk mengevaluasi perbedaan antara anggaran dan realisasi. Jenis selisih, yang pertama ada selisih biaya bahan baku, sama dengan harga dan kuantitas. Yang kedua ada selisih biaya tenaga kerja atau tarif dan efisiensi. Yang ketiga ada selisih overhead atau volume dan pengeluaran. Yang terakhir selisih pendapatan, yaitu harga jual dan volume. Analisis ini memberi masukan dalam pengambilan keputusan operasional. Kemudian ada evaluasi kinerja berdasarkan anggaran. Yang pertama, evaluasi kinerja dilakukan dengan
mengukur efektivitas pencapaian target anggaran. Yang kedua, membandingkan antara periode atau antar divisi. Yang ketiga, memberikan insentif berbasis kinerja anggaran. Dan yang terakhir, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Anggaran menjadi dasar akuntabilitas dan transparansi. Yang selanjutnya, peran anggaran dalam pengambilan keputusan manajerial. Anggaran membantu manajemen dalam menentukan prioritas pengeluaran, merancang strategi pemasaran dan produksi, merancang investasi dan ekspansi, dan yang keempat, mengelola risiko keuangan. Yang terakhir, mengambil keputusan harga, diskon, dan kebijakan kredit. Anggaran memperkuat kualitas dan akurasi keputusan manajerial. Selanjutnya ada konsep zero based budgeting atau ZBB. Zero based budgeting adalah pendekatan anggaran di mana setiap item anggaran harus dijustifikasi dari nol tanpa mengacu pada anggaran tahun sebelumnya. Dengan ciri-cirinya, yang pertama, menekankan efisiensi dan efektivitas program. Yang kedua, cocok digunakan pada kondisi sumber daya terbatas. Dan yang terakhir, setiap aktivitas dianalisis biaya dan manfaatnya. ZBB membantu menekan pemborosan dan meningkatkan transparansi dan alokasi anggaran. Selanjutnya ada perbandingan antara anggaran tetap dan anggaran fleksibel. Anggaran tetap disusun untuk satu tingkat aktivitas dan tidak berubah meski terjadi variasi volume produksi. Cocok untuk kondisi stabil, namun kurang fleksibilitas dalam pengambilannya biaya. Sebaliknya, anggaran fleksibel menyesuaikan dengan tingkat aktivitas aktual sehingga lebih akurat dalam mengevaluasi kinerja dan aktual dalam pengambilan biaya kondisi yang dinamis. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar penyusunan anggaran. Beberapa prinsip utama dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, realistis, yaitu berdasarkan data dan analisis. Yang kedua, terukur, yaitu memiliki parameter kuantitatif. Dan yang ketiga, terintegrasi, yaitu mencakup seluruh aspek operasional. Yang keempat, fleksibel, yaitu dapat disesuaikan saat terjadi perubahan. Dan yang terakhir, partisipatif, yaitu melibatkan semua pihak terkait. Penerapan prinsip ini meningkatkan kualitas dan keterlibatan dalam proses penyusunan. Kemudian ada sistem informasi dalam penganggaran. Menggunakan sistem informasi anggaran, yang pertama, mempercepat proses input dan evaluasi data. Yang kedua, menyediakan dashboard monitoring anggaran. Dan yang ketiga, menurunkan resiko kesalahan manual. Terakhir, memudahkan penyusunan laporan dan analisis selisih. Contohnya, menggunakan software seperti SAP, Oracle Budgeting, atau aplikasi custom berbasis Excel dan Access. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri 8. Etika dalam penyusunan anggaran. Etika sangat penting agar penyusunan anggaran tidak disalahgunakan. Nilai etika: kejujuran dalam penyajian data, akuntabilitas setiap keputusan keuangan, objektivitas dalam perhitungan dan proyeksi, menghindari manipulasi demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Etika menjamin bahwa anggaran menjadi alat keuangan yang adil dan terpercaya. Tantangan implementasi anggaran di dunia nyata. Meskipun teori penyusunan anggaran sudah baku, implementasinya sering menemui tantangan seperti ketidakakuratan data awal, penjualan, biaya permintaan pasar, perubahan ekonomi makro yang tidak terduga, ketidaksesuaian antara target anggaran dan kapabilitas organisasi, resistensi dari karyawan terhadap perubahan anggaran. Solusi: meningkatkan koordinasi antar departemen, pelatihan SDM, dan evaluasi berkala. Rekomendasi strategis untuk penyusunan anggaran efektif. Agar anggaran menjadi alat manajerial yang efektif, perusahaan disarankan untuk menerapkan pendekatan berbasis data dan riset pasar, menggunakan kombinasi metode top-down dan bottom-up, mengintegrasikan sistem anggaran dan software ERP, membangun budaya keuangan yang akuntabel dan terbuka, melakukan review kuartalan untuk mengadaptasi dinamika bisnis. Studi kasus: sebuah perusahaan merencanakan produksi 12.000 unit dengan biaya bahan baku Rp10.000 per unit.
namun realisasi hanya 11.000 unit dengan biaya Rp11.000 per unit, maka selisih volume 12.000 dikurangi 11.000 sama dengan 1.000 unit. Selisih harga bahan baku 10.000 dikurangi 11.000 dikali 11.000 sama dengan 11 juta rupiah, tidak menguntungkan. Analisis ini menunjukkan perlunya pengendalian pembelian dan produksi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bisa diambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah analisis keuangan dan akuntansi memiliki peran penting dalam proses penyusunan anggaran karena memberikan dasar yang kuat dan objektif untuk pengambilan keputusan keuangan. Melalui akuntansi, informasi keuangan dicatat dan disajikan secara sistematis, sehingga memungkinkan manajemen untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Sementara itu, analisis keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan masa lalu dan memproyeksi kondisi keuangan di masa depan. Dengan menggabungkan kedua aspek ini, penyusunan anggaran menjadi lebih realistis, akurat, dan sesuai dengan kapasitas serta tujuan strategis organisasi. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap laporan keuangan, identifikasi tren historis, penilaian rasio keuangan, serta proyeksi pendapatan dan pengeluaran di masa depan. Oleh karena itu, integrasi yang baik antara analisis keuangan dan praktik akuntansi sangat penting dalam menciptakan anggaran yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.